Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Seda. Kali ini kita akan membahas atau saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya balik nama kendaraan bermotor yang berbeda kabupaten kotanya. Jadi kalau ada istilah orang pintar, orang bijak itu belajar pada kesalahannya sendiri, dan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Jadi semoga video ini bisa berguna bagi kalian yang ingin untuk balik nama kendaraan bermotor. Jadi mungkin ini salah satu tutorial, bukan tutorial sih, cuma berbagi pengalaman, kejadian-kejadian, ataupun juga mungkin bisa dipersiapkan bagaimana sebaiknya jika kalian ingin balik nama kendaraan bermotor. Tapi setelah yang satu ini. Nah teman-teman, jadi ini sekedar berbagi dengan catatan-catatan ataupun tata cara, bisa dibilang tata cara ya, tata cara dalam balik nama kendaraan bermotor ini. Jadi yang pertama, saya itu memiliki sebuah kendaraan bermotor yang berbeda tempatnya. Maksud saya tempat tinggal saya dan pemilik sebelumnya itu berbeda kota. Jadi bagaimana caranya? Ya tentu saja yang pertama saya datang ke Samsat kabupaten kota. Kebetulan yang saya datangi adalah kota, sesuai dengan surat kendaraan bermotornya, baik sesuai dengan alamat pemilik terdahulu. Jadi saya datang ke Samsat sana. Kemudian pada saat datang ke Samsat sana, saya sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Yang saya persiapkan adalah fotokopi BPKB, kemudian fotokopi STNK, kemudian fotokopi KTP saya yang berwarna sebanyak 5 lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian kwitansi pembelian. Kwitansi pembelian itu ada 2 lembar. Dan semua surat-surat berkas tersebut sudah saya siapkan sebelumnya. Dan kemudian saya datangi ke Samsat di sana. Dan kalian teman-teman kalau ingin ke sana silahkan masuki biasanya bagian mutasi keluar garis miring masuk atau mutasi keluar masuk ya. Jadi di sana kalian datang di sana. Setelah datang ke sana, kemudian saya diminta untuk cek fisik. Nah, cek fisik dari kendaraan bermotor tersebut nanti diarahkan ke tempat pemeriksaan cek fisik tadi. Di sana kendaraan bermotor kalian digesek dengan pensil, ya, nomor rangkanya, kemudian nomor mesinnya juga sudah dikoreksi sesuai tidak dengan BPKB yang ada. Setelah itu baru diminta untuk mengambil arsip. Nah, jadi saya diarahkan oleh bagian mutasi dan keluar itu, diarahkan menuju bagian arsip, dan di sana layaknya perpustakaan, berkas-berkasnya sangat banyak, sehingga saya meminta bagian arsip untuk mengambil sesuai dengan data yang tersedia, sesuai arahan yang yang diberikan oleh bagian masuk dan keluar tersebut. Nah, selanjutnya saya diminta untuk membayar pajak tahun itu. Jadi sesuai dengan pajak tahun itu, pajak itu sudah lunas berarti. Pajak seperti layaknya pajak tahunan biasa, saya diminta untuk melunasi pajaknya. Kemudian setelah itu berkas semuanya itu baik cek fisik, kemudian fotokopi dan arsip tadi dimasukkan ke bagian masuk dan keluar. Dan setelah itu saya diminta untuk menunggu 2 hari karena mungkin ada proses pengajuan permohonan untuk fiskal, kalau tidak salah, pengajuan fiskal. 2 hari kemudian
saya datang dan kembali saya menuju ke ruangan atau bagian masuk dan keluar tadi. Di sana jangan lupa juga mengambil nomor antrian ya. Di sana saya diminta untuk membayar apa itu ya, penerimaan negara bukan pajak kalau tidak salah, PNBP. Di Samsat itu sudah tercantum. Kalau mobil itu 250.000, kalau motor itu 150.000. Jadi sudah disiapkan di sana keterangannya, sehingga kita diminta diarahkan saja, silahkan bayar ke BRI yang ada di Samsat tersebut. Jadi menuju ke bank BRI yang ada di Samsat tersebut dan dibayarkan. Kemudian saya menunggu untuk permohonan fiskal, dan selain permohonan fiskal juga menunggu untuk surat pengantar Polda, seperti itu. Beberapa kalau di tempat atau di Samsat yang ada di tempat yang kendaraan bermotor saya yang dulu itu diminta sekitar 2 minggu. Namun beruntung pada saat itu saya sebelum lebaran itu mau libur. Jadi ya lebaran kalau tidak salah. Ya sebelum lebaran itu mau libur, sehingga mungkin bisa prosesnya bisa lebih cepat. Lazimnya saya dengar 2 minggu kalau di Samsat yang ada di sana. 2 minggu saya diminta untuk mengambil berkasnya, berkas surat pengantar lengkap dengan berkas yang sudah dikoreksi tadi, kemudian dengan surat fiskalnya, surat permohonan fiskalnya sudah keluar, dan surat pengantar dari Samsat. Sebelumnya itu dikopi dulu, saya diminta dikopi dulu, difotokopi dulu untuk surat fiskalnya, pengantar sama kwitansi kalau tidak salah itu. Jadi itu diminta dikopi dulu. Dan selanjutnya karena hari itu masih panjang, karena saya hari kalau bisa dibilang sudah 3 kali ya saya berangkat ke Samsat kota sebelumnya. Saya masih pagi, memang saya niatkan pagi agar saya bisa langsung ke Polda. Jadi langsung saya ke Polda. Nah, di Polda berkas saya masukkan, berkas tersebut saya masukkan. Kemudian 1 bulan kemudian, jadi kalau di Polda kami Kalimantan Selatan memang sudah diperiksa dari di bawah dulu, sehingga berkas itu tinggal masuk dulu berkasnya dan sebagainya. Diminta 1 bulan kemudian dari pengajuan itu, nanti diminta datang kembali. Nah, setelah 1 bulan kemudian berkas yang sudah masuk dan saya datang lagi ke Polda, saya diminta di sana membayar ke BRI. Kalau mobil itu 375.000 dan untuk motor itu 175.000. Jadi itu biaya balik nama BPKB. Dan selanjutnya saya diberikan berkas seperti pengantar ya, pengantar dari Polda, seperti pengantar ke Polda, dan dibawa ke Samsat tujuan, Samsat sesuai dengan tempat tinggal saya. Nah, jadi begitu. Setelah itu saya bawa ke Samsat tujuan, karena masih sempat hari itu juga, karena pengambilan berkas pengantar tadi sudah siap dan sebagainya dari Polda. Saya cek fisik kembali diminta cek fisik kembali di Samsat kota saya. Cek fisik ini karena berkas cek fisik di Polda di Samsat sebelumnya, di kota sebelumnya itu sudah diambil oleh bagian Polda Direktorat Lalu Lintas kalau tidak salah ya bagiannya itu. Nah, jadi di sana sebenarnya mudah sekali, tidak rumit
ketika kita memiliki persyaratan yang lengkap seperti itu. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit. Mungkin yang terkendala cuma waktu, antrian dan sebagainya, itu saja. Asal berkas itu sudah lengkap. Lanjut ya, saya bawa ke Samsat dan di sana cek fisik. Saya membawa berkas yang dari Polda dengan nomor yang baru. Kebetulan juga ya jelas kan ganti nomor karena domisili berbeda, tentu kode nomor kendaraan di belakangnya itu kan juga berubah dan nomornya pun juga berubah. Nah, kemudian setelah membawa berkas dan bayar bayar plat, kalau di tempat kami di Samsat kami itu untuk biaya STNK, pembuatan STNK dan plat itu untuk motor Rp160.000 dan untuk mobil Rp300.000 untuk biaya plat dan STNK-nya. Jadi di kota sebelumnya itu bayar pajak dilunasi, kemudian juga bayar penerimaan negara bukan pajak. Nah gitu. Untuk di Polda bayar biaya balik nama di BPKB-nya. Nah, untuk di Samsat yang Samsat tujuan ya, Samsat atau kota tujuan, Samsat di kota tujuan, saya bayar plat nomor dan STNK-nya. Nah, saya ulangi, untuk motor kalau di kota kami itu Rp160.000 dan mobil Rp300.000. Nah, dan selanjutnya saya diminta untuk membayar biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Nah, untuk biaya balik nama kendaraan bermotor itu dibayar di Samsat di tujuan. Samsat di tujuan itu berbeda. Saya pikir nominalnya ini berbeda-beda. Dan saya pikir setiap Samsat itu mungkin saya tidak tahu karena pajak kendaraan bermotor masing-masing daerah pun tampaknya berbeda. Tapi saya pikir prosedurnya itu serupa. Jadi dari awal persiapannya dan sebagainya. Setelah itu saya diberikan resi untuk pajak ya, pajak kendaraan. Jadi sudah siap, tinggal saya nunggu STNK-nya. Lantas bagaimana dengan BPKB-nya? BPKB-nya tinggal ambil saja lagi dengan surat tanda terima, artinya surat pengambilan BPKB-nya nanti 3 bulan berikutnya. Jadi 3 bulan berikutnya saya mengambil BPKB di Polda yang Polda di, kalau tempat saya di Kalimantan Selatan. Kalau untuk STNK-nya saya nunggu 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk STNK-nya, tapi resi pajaknya sudah jelas, sudah ada. Dan semuanya saya pikir setelah sampai ke kota tujuan sudah selesai semuanya dan tinggal mengambil surat saja lah, seperti itu. Nah, selesai sudah biaya atau proses balik nama dari kendaraan bermotor kalau di tempat saya di Kalimantan Selatan. Untuk biaya saya pikir berbeda-beda, ini subjektif sekali. Setiap kota mungkin memiliki kebijakan berbeda untuk biayanya, tetapi saya pikir prosedurnya hampir serupa. Jadi paling tidak persiapan ini sudah bisa dipersiapkan. Tipsnya paling tidak teman-teman semuanya di sini bisa mempersiapkan dulu berkas-berkasnya. Langkah pertama tentu saja ke Samsat tujuan dulu, kita bisa menanyakan persyaratan-persyaratannya apa saja. Jadi kita bisa mempersiapkan berkas untuk fotokopinya dan sebagainya. Tips-tips lainnya, nah khusus untuk Polda itu tidak bisa diwakilkan. Kalaupun diwakilkan, pengajuan berkas itu harus berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa itu juga harus memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Maksud saya yang dekat di sini adalah dia merupakan keluarga inti di dalam kartu keluarganya. Jadi kalau misalnya tercantum di kartu keluarganya bisa diberikan surat kuasa perwakilan. Itu harus memakai surat kuasa dengan materai, pakai materai 10.000 ya sekarang ya. Jadi itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi hanya bisa diwakilkan oleh keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga dengan surat kuasa.
kalau sebaiknya bisa dilakukan oleh sendiri. Mungkin ini antisipasi positif dari pihak Polda untuk menghindari adanya proses calo, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga hal-hal ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin balik nama kendaraan bermotor, kalian yang tempat tinggal kalian itu berbeda dengan tempat asal kendaraan bermotor itu dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Semoga video ini berguna bagi kalian. Dan jika menyukai video ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Bagus Seda, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.